Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut dengan merancang pesan iklan. Dalam perancangan iklan ada dua aspek penting yang biasa dilakukan, yaitu aspek perencanaan pesan, itu yang pertama, dan yang kedua adalah aspek strategi media. Pesan iklan memiliki sentral dalam perancangan sebuah iklan, baik iklan jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya kampanye. Sehingga keberadaan pesan iklan harus mempunyai fungsi ke dalam maupun keluar. Fungsi ke dalam ini adalah pesan iklan harus bisa memicu ide tim kreatif maupun media dan aktivasi di dalam menghasilkan kampanye periklanan yang berbeda dengan kompetitor, baik berupa strategi, ide visual maupun kopinya. Sedangkan fungsi keluar adalah pesan iklan harus bisa menjual produk kepada target potensial yang disasar. Jadi tidak hanya menarik perhatian, namun juga harus bisa secara jelas menunjukkan manfaat produk, baik itu secara rasional maupun emosional yang akan didapat oleh target sasaran. Di sini kita bisa lihat sebuah diagram bagaimana pesan iklan harus terbangun dari dua unsur utama, yaitu produk benefit dan consumer insight. Di dalam prosesnya, dua hal tersebutlah yang membuat pesan iklan itu menjadi menarik, menjual, bahkan menggoda calon konsumen untuk tergerak atau berubah pikirannya. Dalam formulasi ini, bahwa yang berhasil menemukan keunikan produk atau diterjemahkan dalam kata benefit serta penggalian insight yang unik dari target audiens merupakan entry point dalam menemukan ide iklan yang akan dirancang. Consumer insight sendiri ini merupakan sebuah proses mencari tahu secara lebih mendalam dan holistik tentang latar belakang perbuatan, pemikiran, dan perilaku seorang konsumen yang berhubungan dengan produk dan komunikasi iklannya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana Lego di dalam merayakan 50 tahun eksistensinya di dunia mainan membuat iklan yang cukup unik. Temanya cukup sederhana, yaitu mengambil momen-momen bersejarah selama perjalanan hidup Lego. Salah satu peristiwa yang diabadikan di dalam iklan Lego 50 Anniversary ini adalah runtuhnya tembok Berlin. Kekuatan produknya adalah pengguna bisa menciptakan berbagai bentuk yang sesuai dengan keinginan dan imajinasi mereka. Sebagai sumber ide dalam komunikasi periklanannya, kekuatan produk dikaitkan dengan tema 50 tahun eksistensi Lego. Jadi menjadi sumber ide yang menginspirasi kreator iklan. Nah, dari contoh ini dapat dipahami penggalian produk benefit menjadi salah satu entry point yang bisa dimanfaatkan dalam menggali ide. Nah, contoh lain dari iklan Indomie ini ya. Penggalian consumer insight yang mendalam menghasilkan komunikasi iklan yang unik. Mengangkat momen di mana para penikmat mie ketika situasi tidak memungkinkan untuk keluar membeli makanan, tidak tersedianya makanan atau butuh makanan yang hangat dan cepat saji. Dalam iklan ini diangkatlah momen ketika hujan turun sehingga sajian yang hangat dan mudah diolah menjadi pilihan yang tepat saat itu. Hal ini menunjukkan penggalian momen atau insight konsumen yang unik dan menarik membantu menciptakan ide kreatif yang unik pula. Namun tidak sekedar komunikatif tapi juga persuasif. Ini kita lihat
salah satu iklan yang juga cukup menarik ya. Pak, filmnya udah mau mulai tuh. Iya. Aku mandi dulu ya. Easy Liquid baru dengan kekuatan 10 tangan cepat meluruhkan kotoran. Cukup 1 kali kucek, 1 kali bilas. Aku nonton duluan ya, Bu. Iya, Pak. Hah? Bukannya lagi nyuci? Nyuci ringan, punya banyak waktu luang. Nah, semua komponen penyampaian pesan akan sangat mempengaruhi pada kekuatan ide yang akan dirancang. Dengan penggalian data-data yang tersedia, terutama data psikografis, marketing brief haruslah dapat diterjemahkan dalam bentuk pesan komunikasi. Pesan komunikasi yang baik mengandung berbagai inspirasi untuk menghasilkan ide dan tetap harus berangkat dari consumer insight-nya. Perlu diperhatikan bahwa hindari pesan produk yang terlalu kuat menjelaskan fitur, yaitu atau rasional benefit, karena akan terlalu mudah ditiru atau dikalahkan oleh kompetitor. Ingat, iklan sabun cuci dengan pesan dengan kekuatan 10 tangan, pesan produk yang sangat rasional benefit. Nah, di dalam praktiknya hanya sedikit pesan yang bisa atau yang dapat membawa konsumen mulai dari tahap kesadaran sampai dengan pembelian. Dalam kerangka kerja yang ada di sini ya, model hierarki tanggapan dari Philip Kotler. Kerangka kerja AIDA menunjukkan kualitas yang diharapkan dari tiap-tiap komunikasi. Jadi idealnya pesan itu harus mengandung AIDA seperti yang terlihat di kolom pertama dari tabel model hierarki tanggapan ini. Sehingga kita bisa mengembangkan pesan yang efektif. Baik, selanjutnya ini tentang perumusan pesan. Ya, perumusan pesan itu menuntut komunikator menjawab 4 pertanyaan, yaitu apa yang ingin disampaikan, kemudian bagaimana mengatakannya secara logis, yaitu struktur pesan, kemudian format pesan ini bagaimana mengatakannya secara simbolis, dan yang keempat ada siapa yang menyampaikannya. Nah, isi pesan ini sangat dipengaruhi oleh konsep produk secara umum. Manajemen akan mencari tema atau appeal, gagasan dan atau tawaran penjualan yang khas atau unique selling proposition. Ada 3 macam daya tarik atau daya bujuk atau appeal ya, yaitu daya tarik rasional, emosional, dan moral. Nah, kemudian efektivitas komunikasi juga dipengaruhi oleh strukturnya. Komunikator seringkali menyodorkan kesimpulan bagi audiens daripada membiarkan mereka memberikan kesimpulan sendiri. Namun, penelitian membuktikan bahwa iklan terbaik justru yang mengajukan pertanyaan. Mungkin kalian masih ingat tagline saat pertama kali E-Mart dimunculkan. How low can you go? Atau mana lagi selain McD? Dan itu membiarkan audiens membentuk kesimpulan mereka sendiri. Komunikator juga sebaiknya memilih format pesan yang kuat. Untuk iklan cetak, komunikator harus menentukan judul, teks iklan, ilustrasi, dan warna. Jika pesan disiarkan lewat radio, komunikator harus memilih kata-kata, kualitas suara, dan vokalisasi. Di tengah kepadatan media dan merosotnya kredibilitas perusahaan, muncul jurus ampuh komunikasi pemasaran terbaru yang disebut dengan stealth marketing atau pemasaran anti radar. Konsumen dibuat tidak sadar sama sekali bahwa mereka telah diperdaya pemasaran. Dulu pernah ada sebuah iklan Cutting Deng atau Red Bull yang hendak dipasarkan di Inggris. Pemasar mengisi tong-tong sampah dekat bar dan pub dengan kaleng kosong Cutting Deng.
pembentukan kaleng kosong ini memberi kesan seolah-olah Krating Daeng sedang populer dan digandrungi. Hasilnya langsung tampak, dalam waktu singkat Krating Daeng menjadi merek populer di Eropa. Nah, ini kita lihat sekarang 3 jenis daya tarik ya. Jadi untuk membantu mengarahkan perancangan pesan, kita dapat fokus pada kebutuhan manusia baik dari sisi rasional maupun emosional, juga daya tarik moral. Kita bebaskan saja dalam menggali ide, jangan terjebak dahulu pada apakah ini rasional atau emosional. Yang penting temukan dulu mana yang paling kena. Jika ditemukan isi pesan yang kuat ternyata dari sisi rasional benefitnya, maka nanti kita bisa membungkusnya atau mengkomunikasikannya dalam gaya emosional. Ya, ini contoh iklan yang memiliki daya tarik rasional. Jadi iklan dengan daya tarik rasional ini lebih kepada membangkitkan kepentingan diri audiens. Kemudian menunjukkan bahwa produk yang bersangkutan akan menghasilkan manfaat yang dikatakan seperti kualitas, manfaat, nilai ekonomis, atau kinerja suatu produk. Iklan rasional umumnya langsung menohok pada kepentingan konsumen, biasanya dengan menonjolkan benefit tertentu dari produk yang ditawarkan. Misalnya pesan yang menggambarkan kualitas, dan pada umumnya pembeli industrial lebih peka terhadap hal ini. Yang kedua tentang daya tarik emosional. Pemasar mencari usulan penjualan emosional atau disingkat ESP, Emotional Selling Proposition. Nah, daya tarik emosional ini mencoba membangkitkan emosi positif ataupun negatif yang akan memotivasi konsumen. Nah, misalnya produk tersebut mungkin sama dengan pesaing yang mempunyai asosiasi yang unik bagi konsumennya, seperti Harley Davidson, Rolls Royce, dan Rolex. Maka komunikasi harus menarik asosiasi itu. Emosional negatif ini biasanya lebih kepada rasa takut, rasa malu, atau bersalah. Contohnya adalah menampilkan iklan berhenti menggunakan narkoba atau merokok, atau berhenti makan berlebihan, atau juga periksa kesehatan dan seterusnya. Sedangkan emosional positif ini terkait dengan cinta, humor, kebanggaan, atau kebahagiaan. Ini kita lihat bagaimana salah satu contoh iklan daya tarik emosional. Nisaku sayang, apa kabar nak? Hai Bu, kangen deh. Iya ya, nanti aku beresin. Kamu sudah cukup minum air kan? Makan yang benar ya. Bu, aku belajar dulu Bu. Deh Bu. Kalau capek, ya istirahat. Tapi ujian nasional ini, aku tuh butuh ibu. Yakin, kamu pasti bisa meraih apa yang kamu mau. Aku berhasil Bu. Nih, lihat. Ibu tuh selalu bangga sama kamu. Susah banget nyari kerja. Lagi-lagi ditolak. Jangan pernah putus asa. Ibu, aku dilamar. Aku akan menjadi ibu. Anakku tersayang, seandainya ibu bisa melihat kamu dewasa, meski ibu sudah tidak bersama kamu lagi, ibu selalu sayang kamu. Peluk sayang, ibu. Bisa juga sayang ibu. Ibu, Dan ibu juga akan selalu sayang sama kamu. Hanya memberi tak harap kembali.
Bagai sang surya menyinari dunia. Oke, selanjutnya daya tarik moral. Nah, ini biasanya sering dipakai untuk mendorong orang mendukung masalah-masalah sosial seperti hubungan antar ras yang lebih baik, persamaan hak bagi wanita, lingkungan hidup yang lebih bersih, bantuan bagi orang yang berkekurangan, dan jarang sekali dikaitkan dengan produk sehari-hari. Jadi diarahkan pada perasaan audiens mengenai apa yang benar dan tepat. Seperti contoh sebuah iklan tentang LBH, ya. LBH bagaimana menampilkan kekerasan di dalam rumah tangga. Baik, ini silakan Anda perhatikan iklan ini, lalu coba berikan opininya ya. Daya tarik apa yang ditampilkan dalam iklan ini? Guys, gua turun di factory ya. Hati-hati bang, banyak sniper yang camping. Yang bener lu bang di sana. Sniper. Alah, kupu. Musik semua. Masih ada satu. Buset. Ingat semuanya. Target kita sudah jelas. Kita harus buru Dewi Damdun. Siapapun yang menghalangi, kita hantam mereka. Let's do it! Go, 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 go! Go, go, jump! 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 Go, jump! Hey Laura, ladies first. Waduh. Cover your face!
kamu sebenarnya siapa sih? Gatot, Bang. Hah? Dewi Dangdut, keluar lo. Jangan ngemping mulu. Hadapi gue secara jantan. Hei! Ayolah, buset dah. Anjrit. Fokus Jota. Jangan lengah. Kamu adalah pemburu, pemangsa elit. Dan target utama lo adalah Dewi Dangdut, musuh kekalku, I'll keep on climbing. Ayah! Akhirnya kutemukan kau, Dewi Dangdut! Jota yang asli. Free Fire. Download dan main gratis sekarang. Oke, kita lanjut sekarang memilih media periklanan. Memilih media iklan yang tepat terkadang bukan persoalan mudah, karena tidak jarang hasil yang didapat dengan pengeluaran yang dihabiskan untuk belanja iklan itu tidak sesuai, sehingga banyak yang terjebak dengan pola pikir low cost advertising namun mengharapkan high impact. Pertimbangan anggaran memang penting, tapi seharusnya bukan menjadi dasar utama kita memilih sebuah media iklan. Dasar memilih sebuah media iklan adalah market segmentation. Sebab apabila Anda memilih media iklan dengan dasar anggaran serendah-rendahnya, namun market segmentation-nya salah sasaran, anggaran yang Anda keluarkan juga sama saja sia-sia, tidak memberikan dampak apapun. Bukankah hal ini sama saja dengan pemborosan? Nah, apabila market segmentation dan tujuannya sudah ditetapkan, kini saatnya beranjak kepada berbagai pilihan media iklan yang dapat Anda manfaatkan. Jadi tujuan iklan itu bisa apakah membangun brand ya atau brand awareness, atau untuk direct selling. Nah, berikut ini kita akan berikan sedikit gambaran kelebihan dan kekurangan masing-masing
dari media iklan. Nah, yang pertama TV. Ya. TV ini memang menjadi salah satu media iklan yang cukup tua. Seperti di dalam sejarah pertemuan yang sebelumnya sempat ditayangkan bagaimana iklan pertama televisi, yaitu sebuah jam yang hanya menampilkan detik jam saja. Nah, itu cukup booming pada waktu itu. Nah, kelebihan TV ya, ini jangkauannya cukup luas, jadi bisa mencapai penonton yang banyak juga. Kemudian mudah dipahami karena merupakan kombinasi antara suara dan visual atau gambar bergerak, lalu memiliki karakteristik audiens yang spesifik di masing-masing programnya. Karena masing-masing program biasanya memiliki sasarannya sendiri-sendiri, dan iklan biasanya juga akan disesuaikan dengan program di mana iklan itu disisipkan. Lalu masih menjadi media favorit bagi masyarakat sampai saat ini, meskipun media online sudah menjadi media tantangan bagi media-media konvensional. Nah, tapi TV punya kekurangan. Di antaranya biaya relatif tinggi, khususnya untuk TV nasional. Ya. Namun sebenarnya apabila dibandingkan dengan jangkauan yang luas, biaya tersebut bisa dikatakan efisien. Kemudian pesan iklan berlangsung sangat singkat, tidak lebih dari 15 detik, bahkan ya ada yang hanya 10 detik, atau ada juga sih yang sampai 30 sampai 60 detik ya. Kemudian sehingga apabila Anda tidak memiliki slot iklan dalam jumlah banyak, maka brand awareness-nya belum tentu didapat. Apalagi jika produk yang dijual itu belum tentu top of mind. Kemudian jangkauan yang luas juga dapat menjadi bumerang, karena masyarakat yang melihat iklan Anda belum tentu yang cocok dengan market segmentation-nya. Karena itu penting bagi kita untuk melihat dengan teliti terlebih dahulu profil TV tersebut dan juga profil program-program acaranya, supaya kita bisa memilih mana yang tepat. Nah, masyarakat saat ini juga memiliki kecenderungan switching atau pindah channel saat iklan TV ditayangkan. Jadi mau bagaimana bisa mendapatkan brand awareness ya, atau bahkan direct selling kalau iklannya tidak dikontrol. Nah, media yang kedua adalah radio. Nah, radio ini memiliki kelebihan biaya relatif rendah, mudah diakses di mana saja ya. Kemudian ya karena radio hanya mendengarkan saja, jadi mau di jalan, mau di kendaraan, mau di rumah sambil beraktivitas itu kita bisa mendengar iklan ya. Penyampaian pesan lebih variatif, bisa melalui adlibs ya. Adlib ini adalah iklan yang dilakukan oleh MC dengan menyebutkan merek atau produk beserta materi iklan yang ingin disampaikan kepada kepada audiens ya. Nah, event yang sering menggunakan elips sebagai media iklan produk partner biasanya di konser, seminar, workshop, pesta, pameran, pertunjukan seni dan hiburan. Jadi di radio pun juga demikian. Jangkauan cukup luas, kemudian cukup segmented ya. Ada radio anak muda, radio ibu, radio eksekutif dan sebagainya. Pendengar jarang melakukan switching saat iklan ya, karena biasanya one way, dia dengarkan terus ya, tidak berganti-ganti channel. Nah, tapi kekurangannya pendengar terkadang kurang benar-benar mendengarkan karena diselingi dengan aktivitas atau pekerjaan lain. Kemudian gangguan gelombang di beberapa area yang tidak terjangkau oleh radio tersebut. Lalu rating tinggi hanya dimiliki beberapa radio saja, sehingga pilihan alternatif radio tidak terlalu banyak. Kemudian koran atau majalah. Ini merupakan sumber informasi dan masih banyak dicari orang sampai saat ini.
karena bisa dinikmati atau dibaca lebih lama, dan beberapa koran dan majalah memiliki market coverage yang cukup luas, lokal maupun nasional, kan bisa internasional ya. Kemudian comparison shopping, di mana koran atau majalah sering digunakan masyarakat sebagai referensi belanja. Lalu flexibility, koran ini lebih mudah menentukan jadwal penayangan iklannya. Dan khusus majalah memiliki karakteristik sangat segmented. Majalah gadis, majalah ibu. Namun kekurangannya juga ada. Koran atau majalah ini mudah diabaikan karena fokus utama adalah berita yang disajikan. Kemudian ada limited coverage of certain group, di mana beberapa kelompok tertentu tidak bisa dijangkau oleh surat kabar atau koran atau majalah. Beberapa produk kurang cocok diiklankan di koran atau majalah karena menggunakan demo produk secara visual atau gambar gerak. Pembaca koran atau majalah hanya membutuhkan waktu 15-30 menit untuk membacanya. Setelah itu umumnya tidak akan membacanya lagi. Billboard, nah, kelebihannya ya, billboard ini lebih murah, ya, relatif murah. Kemudian sangat fleksibel, kemudian potensial retention tinggi, brand awareness lebih cepat dan efisien ya, karena setiap hari bisa dilihat. Lalu dia juga bersifat direct selling dan memiliki potensi kreatif, mudah diingat ya, mudah diingat. Nah, tapi kekurangannya, pesan harus dibuat padat karena waktu pandang yang cukup terbatas. Jika reklame itu menampilkan banyak kata, tidak akan bisa dibaca secara utuh. Potensi pengerusakan dari oknum yang tidak suka ya, karena dengan iklan yang tampilkan bisa saja billboard ataupun reklame itu rusak ya, dan jangkauan terbatas pada area tertentu saja ya, biasanya hanya jalan-jalan protokol saja. Nah, sedangkan poster, baliho, spanduk, umbul-umbul, kelebihannya ini juga relatif murah, dapat dibaca berulang-ulang kali dan fleksibel ya. Dia bisa dibaca berulang kali, misalnya poster ya, kemudian flyer, sehingga penyampaian informasi lebih menyeluruh. Dan fleksibel ini artinya cocok untuk produk atau promo yang bersifat sensitif ya. Makanya banyak iklan kampanye itu menggunakan poster baliho ya. Dan kekurangannya potensi pengerusakan dari oknum yang tidak suka dengan iklan tersebut. Kemudian jangkauannya terbatas karena biasanya ditempatkan hanya di area-area tertentu saja, mudah rusak akibat cuaca, hujan, angin, dan sebagainya. Nah, kemudian media online, kelebihannya biaya relatif tidak terlalu besar karena online itu memang segala ada, jadi saingannya pun banyak, sehingga memang relatif tidak terlalu besar pembiayaannya. Bersifat direct selling ya, bisa langsung menuju ke toko online-nya, langsung ke target market yang dituju, dan bisa dibaca berkali-kali. Sedangkan kekurangannya, banyak kredibilitas media online yang harus diuji, tidak semata-mata dilihat dari indeks ranking saja, dan juga kenyamanan akses tergantung dari sinyal jaringan. Baik, itu tentang merancang pesan iklan. Ya, selanjutnya kita akan berdiskusi di forum diskusi. Kita tutup dengan ucap hamdalah. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.